Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uha Maulana Haq Effendi di Uha Maulana Channel. Halo guys, apa kabarmu hari ini? Saya doakan untuk semua kawanku yang ada di sini, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Seperti yang sudah saya katakan di pertemuan sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang apa itu elektronika. Dan langsung saja mari kita mulai untuk pembahasannya. Let's to the go! Dilansir dari wikipedia.com, elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam satu alat seperti komputer, ponsel, dan masih banyak yang lainnya. Intinya, elektronika adalah ilmu yang mempelajari cara kerja suatu alat elektronik beserta komponen-komponen di dalamnya. Setiap perangkat elektronik pasti membutuhkan sumber listrik utama, entah itu AC atau alternating current, ataupun DC atau direct current. Mari kita bahas apa pengertian listrik terlebih dahulu. Listrik merupakan fenomena fisika yang melibatkan subatom seperti elektron yang membentuk suatu atom. Dan ketika muatan ini bergerak melalui medan yang bersifat konduktif, maka akan membentuk suatu arus listrik. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, listrik searah atau DC. Yang kedua, listrik bolak-balik atau AC. Listrik DC merupakan listrik yang bermuatan searah, maka mempunyai polaritas positif dan negatif. Yang dimana arus positif akan bergerak menuju ke arah kutub negatif. Ketika arus positif terhubung dengan kutub negatif, maka arus positif akan berjalan ke arah arus negatif secara terus-menerus sampai arus positif yang ada di kutub positif akan habis dan mengisi lubang-lubang yang ada di kutub negatif. Sejarah mencatat bahwa listrik DC ditemukan terlebih dahulu oleh Thomas Alva Edison dibandingkan dengan listrik AC. Dan seiring berjalannya waktu, listrik DC mempunyai kekurangan yang sangat terlihat, yaitu di mana untuk mengalirkan listrik ke jarak yang jauh, maka akan terjadinya resistensi dan hambatan yang menyebabkan terbuangnya energi listrik. Cara untuk tetap mentransfer listrik DC ke jarak yang jauh, maka harus memperbesar tegangan sumber atau membuat pos-pos yang berisi generator listrik DC di setiap 1 mil. Dengan cara itu, akan membuat kos pengeluaran membengkak 2 kali lipat lebih besar. Lalu, ditemukanlah listrik AC oleh George Westinghouse dan Nikola Tesla. Pada awalnya, Edison menolak mentah-mentah listrik AC karena dianggap terlalu berbahaya untuk manusia. Sedangkan Edison mempunyai prinsip membuat suatu alat yang tidak bisa melukai manusia. Dan juga beliau pernah mendemonstrasikan ke masyarakat bahwa listrik AC bisa membunuh kuda berukuran besar hanya dalam hitungan detik. Padahal sudah dijelaskan oleh Nikola Tesla bahwa listrik AC yang dikembangkannya akan sangat aman jika tahu dan paham cara untuk menggunakannya, yaitu dengan mengisolasi atau memisahkan listrik AC utama atau primer dengan listrik AC setelahnya atau sekunder menggunakan alat yang bernama transformator atau biasa disebut dengan trafo. Dengan cara itu, listrik AC akan aman untuk dimanfaatkan. Tetapi, semua demonstrasi yang telah dilakukan oleh Edison tidak membuat masyarakat menjadi takut. Malah, semakin terpuruk usaha listrik DC milik Edison. Dan bahkan, para sponsor-sponsor mulai berbondong-bondong untuk mensponsori George Westinghouse dan Nikola Tesla untuk semakin mengembangkan listrik AC. Lalu, dibukalah sidang komite untuk mempresentasikan lebih baik mana antara arus DC dan arus AC. Yang dimana setelah disetujui oleh komite,
maka akan menjadi listrik internasional. Lalu, ditetapkanlah arus AC yang dikepalai oleh Westinghouse dan Nikola Tesla menjadi listrik internasional. We live in a higher civilization. Kembali lagi ke pembahasannya. Sumber tegangan DC biasanya didapatkan dari baterai, sel surya, arus AC yang disearahkan, dan generator arus searah. Aplikasi dari listrik DC biasanya terletak di hampir semua komponen elektronik yang ada di rumah kita, seperti ponsel, laptop, senter, TV, kulkas, dan lain-lain. Eits, pasti ada yang berpikir bahwa TV merupakan perangkat elektronik yang listriknya bersumber dari tegangan AC. Karena TV yang ada di rumah kita langsung dicolokkan ke listrik yang terhubung langsung dari PLN. Yang dimana PLN merupakan satu-satunya badan milik pemerintah yang menyediakan pasokan listrik AC di Indonesia. Yap, itu benar sekali. Akan tetapi, masih kurang tepat, karena listrik yang diambil dari PLN tersebut akan diubah kembali menjadi listrik arus searah atau listrik DC untuk berbagai macam keperluan suplai komponen-komponen TV. Arus DC memiliki kelebihan yang paling mencolok, yaitu aman jika tersentuh oleh manusia, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi, di balik kelebihannya tersebut, arus DC mempunyai kekurangan yang paling mencolok, yaitu arus dan voltase yang dihasilkan relatif tergolong kecil. Dan jika ditransmisikan ke daerah yang jauh, maka tidak akan sampai, karena sumber voltase listrik yang terbatas dan hilangnya arus disebabkan oleh resistansi. Yang kedua adalah listrik AC. Listrik AC adalah listrik yang bermuatan arus bolak-balik, maka tidak mempunyai polaritas seperti listrik DC. Akan tetapi, setiap jalurnya mempunyai nama masing-masing, seperti massa, jalur netral, dan jalur ground. Cara untuk mengetahui jalur mana yang massa, mana yang netral, mana yang ground, kita harus membutuhkan suatu alat. Alat tersebut bernama test pen. Cara kerjanya, jika kita menempatkan ujung test pen ke sebuah kabel dan lampu test pen menyala, maka jalur tersebut akan dinamakan jalur massa atau biasa disebut dengan jalur api. Begitu juga sebaliknya. Jika ditempatkan ke kabel satunya, lampu test pen tidak menyala, maka jalur tersebut bisa dinamakan dengan jalur netral atau jalur nol. Dan untuk jalur ground, maka jalur tersebut akan langsung dihubungkan langsung dengan tanah. Nah, apa maksud bolak-balik di sini? Sebagai contohnya, kita menggunakan listrik PLN yang ada di rumah kita. Listrik PLN yang ada di rumah kita umumnya bertegangan 220 volt AC 60 Hz. Apa maksudnya? Listrik tersebut sebenarnya tidak tetap berada di voltase 220 volt terus-menerus secara konstan. Akan tetapi, voltase yang dihasilkan berubah-ubah mulai dari 0 volt ke 220 volt, lalu turun lagi ke 0 volt dan turun terus sampai ke minus 220 volt. Cobalah lihat ilustrasi bentuk listrik AC tersebut.
Dan perubahan tersebut terjadi dalam 60 kali dalam 1 detik, sehingga mata kita tidak akan bisa untuk mengikuti perubahan perpindahan naik turun voltase tersebut. Lalu, 60 kali dalam 1 detik disebut frekuensi. Berarti, 1 detik listrik akan berpindah dari 0 ke 200, 200 ke 0 lagi, 0 ke minus 200, dan seterusnya dalam 1 detik sampai 60 kali. Listrik AC diaplikasikan di hampir semua perangkat komponen elektronik rumah tangga sebagai sumber utama satu daya, seperti kulkas, TV, penanak nasi, kompor listrik, dan lain-lain. Kelebihan listrik AC yaitu mempunyai arus dan voltase yang besar, sehingga bisa mentransmisikan ke jarak yang sangat jauh, karena sumber tegangan bisa dinaikkan dengan menggunakan satu alat, yaitu transformator step up, atau biasa yang disebut dengan trafo penaik tegangan. Jika tegangan sudah dinaikkan, maka kemungkinan arus disebabkan resistansi akan sangat sedikit. Tetapi, dibalik keefisiensiannya, listrik AC mempunyai kekurangan yang sangat tidak ramah. Kekurangannya adalah sangat berbahaya jika tidak tahu cara menggunakannya. Bisa menyebabkan kematian jika tersentuh oleh makhluk hidup, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi, teman-teman janganlah takut, karena di channel ini kita akan mengupas tuntas dasar cara menjinakkan listrik AC, supaya kita tidak lagi terkena sengatan listrik. Di pertemuan yang akan datang, saya akan mensimulasikan cara memegang listrik AC tanpa terkena sengatannya. Dan tapi sebelum itu, pasti saya akan memberikan sebuah teori terlebih dahulu. Namun, jangan pernah teman-teman mencobanya sendiri, karena ini sangat berbahaya. Jika teman-teman ingin mencobanya, maka panggillah orang yang berpengalaman di kelistrikan. Dengan didampingi orang yang berpengalaman di kelistrikan, maka resiko terjadinya kegagalan akan sedikit. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, bagikan jika bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.